semuanya, jadi hari ini aku pengen sharing tentang efek vaksin COVID-19 di penderita psoriasis seperti aku. Aku mau disclaimer dulu bahwa efek vaksin itu akan berbeda di setiap orangnya, dan meskipun kita sama-sama punya psoriasis, itu pasti nanti efeknya juga akan berbeda. Kebetulan aku punya psoriasisnya itu hanya di kulit aja, aku nggak ada artritis, jadi kayak yang bisa kalian lihat ya, ini salah satu contoh psoriasis aku, gitu di jari. Ini kebetulan yang kelihatan hanya di jari saja. Jadi ini masih, menurutku masih oke, masih mild, dan tidak terlalu berdampak buruk ya, maksudnya masih biasa aja gitu. Nah, pada saat itu aku memutuskan oke, aku pengen vaksin aja, dan alhamdulillah aku dapat panggilan buat vaksin RSHS. Beberapa hal yang pengen aku share mengenai hal yang aku lakukan sebelum vaksin dan yang setelah vaksin itu efeknya apa aja. Oke, jadi yang pertama, aku ke dokter dulu. Waktu itu aku cek, kebetulan aku waktu itu flare-nya lagi nggak parah, jadi sudah mulai remisi. Maka dari itu kata dokternya kalau misalnya sudah mulai oke dan badan juga fit, tidak ada serangan-serangan flare, menurutnya itu sudah boleh divaksin gitu. Jadi di sini balik lagi teman-teman, kita harus bisa menilai diri kita ini lagi fit atau enggak. Pertama, aku nggak minum obat imunosupresan atau yang berisikan steroid gitu ya. Jadi biasanya kan suka ada obat minum. Itu aku sudah clear, sudah bersih, tidak minum obat itu selama 3 bulan sebelum vaksin gitu. Nah, pada saat screening di tempat vaksin pun, aku ditanya semua perihal riwayat penyakit, dan pada saat aku sampaikan psoriasis, suster atau dokternya pun bertanya apakah saya mengambil atau minum obat imunosupresan itu. Dan pada saat aku bilang 3 bulan itu udah nggak minum, kata dia oke, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak gatel dan memang berasa lagi fit, lanjut vaksinnya. Dan alhamdulillah bisa vaksin waktu itu dosis ke-1. Kalau efek dari dosis ke-1 sih waktu itu sebetulnya nggak ada yang terlalu berpengaruh sama psoriasis aku ya, nggak ada rasa gatel, nggak ada flare tiba-tiba. Cuman waktu itu efeknya kayak lapar banget dan emang ngantuk gitu, jadi badan lebih gampang capek. Tapi setelah itu overall nggak ada efek negatif sama sekali gitu, dan aku bisa berkegiatan biasa aja. Nah, sebelum vaksin yang kedua itu kan ada jeda 3 minggu. Jadi sebetulnya yang harus kita lakukan adalah jaga pola hidup dan jangan minum obat imunosupresan atau yang mengandung steroid dulu gitu. Kata dokternya waktu itu seperti itu. Dicoba vaksin 1 ke vaksin 2 jangan minum obat apapun. Jadi aku kalau misalnya gatal itu hanya pakai obat oles aja sesuai preskripsi dokter. Nah, sebelum vaksin kedua itu karena aku clear dan lagi fit, aku langsung datang ke RSHS, dan setelah itu divaksin yang kedua itu ya cuman kerasanya pegel aja sih di sebelah kiri, karena aku vaksin pertama dan kedua sama ya, nyuntiknya di sebelah kiri. Setelah itu kerasanya pegel banget emang yang kiri gitu, tapi pas besok paginya itu aku merasa seger banget sih. Kalau efek lapar banget enggak, biasa aja, nothing special. Cuman yang kedua ini aku nggak tahu karena lagi pancaroba atau apa, aku ngerasa jauh lebih gatel sebelumnya dari yang sebelumnya gitu ya. Sebenarnya yang penting sih teman-teman, mau kita vaksin atau enggak, yang jelas kita pertama harus jaga pola hidup. Itu tuh udah obat paling mujarab untuk yang punya psoriasis apapun. Jangan pernah begadang. Tidur cukup ya 7-8 jam kalau bisa, pokoknya quality sleep, kemudian makan yang sesuai ya dengan. Jadi saranku kalau misalnya kalian sebagai penderita psoriasis ataupun autoimun lainnya, tolong jaga pola hidup sebelum dan sesudah vaksin. Kalau misalnya kalian merasa memang kurang sehat nih gitu ya sebelum atau sebelum vaksin ini gitu, kalau misalnya kalian ragu, coba terapin pola hidup yang jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya, dan rasakan kalau misalnya kalian fit, oke nih aku yakin aku mau vaksin, it's okay gitu. Dan mungkin pain tolerance masing-masing juga berbeda. Kalau misalnya itu kan Kak berarti nggak remisi banget, masih ada psoriasisnya gitu ya di tangan dan di kaki. Menurutku aku bisa menahan rasa gatal dan sakitnya gitu. Jadi kalau misalnya aku merasa aku masih bisa, pain tolerance-nya aku udah lumayan tinggi, I think it's okay gitu buat kalian memutuskan mau vaksin. Dan ternyata alhamdulillah efeknya sih nggak ada yang gimana banget sampai muntah atau seperti apa ya gitu. Jadi menurutku balik lagi, kalian kalau mau vaksin coba kenali diri dulu, aku lagi fit gak ya gitu.
pola hidupku seperti apa gitu. Dan kalaupun misalnya ternyata habis vaksin kalian ada efek negatif, itu tolong langsung hubungi nomor yang tertera di kartu vaksin kalian. Itu tuh biasanya akan merujuk kepada klinik ataupun misalnya rumah sakit tempat kalian vaksin ya. Itu nanti mereka akan memberikan konsultasi sebaiknya apa yang dilakukan gitu. Alhamdulillah, berarti aku sudah fully vaccinated. Semoga teman-teman semuanya sehat. Bagi yang sudah vaksin, selamat. Semoga kita semua dihindarkan dari COVID-19. Dan untuk teman-teman yang belum, nah coba dicek kesehatannya masing-masing seperti apa. Kalau misalnya masih ragu, boleh ke dokter SPKK yang sudah kalian percaya dan bawa surat dokter itu dan tunjukkan kepada petugas vaksin. Insya Allah pasti mereka akan sangat membantu niat baik kalian untuk mau vaksin. Nah teman-teman, sekian sharing-sharing pengalaman aku setelah vaksin COVID-19 kemarin. Dan kalau misalnya kalian punya story juga atau kalian mau sharing-sharing mengenai pengalaman kalian, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!